Tapi urusan dunia ini kemudian mengalihkan si fitrah tadi. Boleh diputar. Mengalihkan si fitrah tadi. Benar nggak sih urusan dunia itu membuat kita teralihkan? Benar nggak? Betul nggak? Nah, ada yang lagi kecewa? Berapa orang coba? Kecewa, marah, sedih, tidak bahagia coba berapa? Cuma 3 orang. Ya, ini sedang teralihkan karena kecewa Anda pasti terhadap urusan dunia. Padahal tujuan kita adalah ke akhirat. Betul? Nah, yang kecewa, sedih, marah berarti sedang teralihkan. Hadirin ya. Lanjut dulu. Sudah yakin bahwa ruh kita itu beriman? Jadi nama lain dari ruh adalah iman. Gitu ya. Buahnya apa? Takwa. Jadi si unsur ini bisa disebut unsur iman, bisa disebut unsur takwa, atau unsur ruh, atau unsur baik. Anda merasakan nggak dalam diri Anda itu ada kebaikannya, meskipun kata orang jahat? Ya, ini unsur baik hadirin, ruh. Dengan unsur inilah kita menempuh langit. Baik ya, hadirin. Jadi bukan dengan unsur lain nih. Kalau Elon Musk mau menempuh Mars, itu dengan apa itu? Dengan akalnya, dengan jasadnya. Betul? Dengan akalnya, dengan jasadnya. Seorang mukmin itu bisa menembus langit dengan imannya. Bapak Elon Musk bisa menempuh langit enggak? Enggak bisa. Yang manusia yang lain bisa enggak? Enggak bisa. Jin bisa enggak? Enggak bisa. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Enggak bisa. Orang mukmin bisa. Jin yang mukmin bisa nggak? Bisa. Dengan apanya? Bukan dengan jasadnya, tapi dengan apa? Ruhnya. Luar biasa nggak sih? Atau biasa aja? Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang menembus langit dengan jasadnya. Luar biasa? Kapan itu? Isra Mi'raj. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Nabi di langit itu dapat apa? Dipanggil, penting banget tuh dipanggil ke langit ke-7. Dapat apa? 2 perintah. Dapat perintah. Perintah apa tuh? Yang pertama sholat, dan yang kedua beliau dapat as-silahul aras, senjata langit. Dapat pusaka, kursi singgasana kerajaan Tuhan. Penting gak nih? Dan itu diwariskan kepada umatnya. Ada yang mau nggak? Mau nggak? Untuk apa ini senjata kira-kira? Kalau senjata itu kira-kira untuk apa? Melawan musuh. Senjatanya berbentuk apa Ustaz? Senjatanya alhamdulillah tidak berbentuk emas, Pak. Kalau bentuk emas pasti sudah nggak kebagian kita ini. Mungkin sudah dijual. Ya, senjatanya berbentuk 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, yang kalau dibaca maka setan pergi 3 malam. Kalau dibaca dengan Al-Fatihah Ummul Kitab, maka doa Anda dikabulkan. Silahul Ars. Yang mana kira-kira ya? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Lanjutkan.
وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Lanjutkan. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hadirin sebentar ya, saya terjemahin dikit aja ya. Wa'fu anna ujungnya, maafkan aku. Maafkan itu artinya di sini lebih datar, al-afu. Apa bedanya dengan waghfir lana? Maafkan dan ampuni kalau bahasa Indonesia. Bahasa yang sebenarnya bukan maafkan, hapuskan. Jadi kalau kita punya dosa dicoret, itu masih ada bekas coretannya. Ya. Tapi kalau al-afu itu dihapus seolah-olah nggak pernah melakukan. Mau nggak? Wa'fu anna waghfir lana, ampuni. Ya, warhamna artinya apa? Rahmati. Minta tambahan rahmat. Tadi kan cuma satu yang turun. Anta maulana, pengakuan engkau Tuhan kami. Fansurna, pemaksaan, maksa, tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, dari makhlukmu yang kafir. Bukan jin aja Pak, tapi manusia. Nanti Bapak Ibu setelah selesai gangguan dari jin ini, dari setan jin ini, Anda akan diganggu oleh setan manusia. Itu ujian terakhir. Para nabi itu Pak diganggu oleh iblis dulu, baru kemudian diganggu oleh manusia. Itu ujian terakhir untuk melambungkan derajat Anda. Lihat ustadz-ustadz yang sudah dipersekusi setan manusia itu jadi berkibar. Ya, Ustadz Abu Somad, ya kan, dipersekusi di Indonesia, dipanggil ke Malaysia, ke Brunei, difasilitasi. Ya, Ustadz Syafiq hari ini itu dipersekusi oleh setan manusia, lewati ujian itu jadi berkibar. Dan setan manusia ini bisa membunuh. Ya, alal qaumil kafirin. Ini doa yang bagus, berbentuk penyerahan. Jadi Nabi itu dapat doa yang bentuknya penyerahan, dapat perintah sholat itu juga penyerahan. Di mana penyerahannya kita sholat Pak? Allahu Akbar. Ini udah menyerah ini. Ngangkat tangan ini udah menyerah, betul nggak? Allahu Akbar. Kita menyerah, nggak sanggup lagi ya Rabb. Akal ini nggak sanggup lagi. Duit hamba ini nggak sanggup lagi. Ilmu hamba nggak sanggup lagi. Hamba menyerah. Nah ini orang menyerah ya. Allahu Akbar. Mengecilkan diri, membesarkan Tuhan, lalu pegang, ya. Lalu ruku dan sujud, meletakkan akal benar-benar di tanah, diletakkan. Ini surrendering. Jadi benarlah ilmu tertinggi itu adalah menyerah. Karena akal manusia itu terbatas. Bayangkan, bisa nggak seseorang sembuh dengan jalur langit sebelum akalnya menyerah? Itulah hambatan bagi iman, yaitu akal yang mendustakan. Akal ini dicela oleh Allah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun atau akal yang durhaka, yang mendustakan lagi durhaka, kata Allah.
Hadirin. Lalu kan kita perlu akal juga Ustaz. Iya, perlu. Di sisi lain perlu akal, perlu nafsu. Di sisi lain itu keduanya adalah ujian. Lanjut dulu ya. Jadi yang menempuh langit apa? Ruh. Baik. Yang paling penting dalam unsur diri kita yang mana kalau begitu? Ruh, jasad, akal atau jiwa? Dulu yang turun dari langit masuk ke dalam jasad itu ruh. Nanti keluar dari jasad naik lagi ke langit juga ruh. Jasad kembali mati, jiwa memang mati, akal hilang. Mayat ada akalnya nggak? Otaknya ada, akalnya udah nggak ada, betul? Perasaannya ada nggak jiwanya? Tidak ada. Jiwanya nggak ada, akalnya nggak ada, ruhnya ada nggak? Mayat. Terlalu khusyuk Bapak Ibu ini. Mayat ada ruhnya nggak? Nggak ada. Dalam dunia kedokteran, ya, ruh itu adalah listrik, bioelectricity tubuh. Bioelectricity tubuh. Apa namanya? Ruh itu listrik. Di dalam jantung itu kata dokter ada satu tempat yang memproduksi elektron terus menerus dan itu tidak diketahui. Saya ketemu dokter spesialis jantung. Dan dia bilang itu nggak diketahui itu dari mana. Itulah yang menyalakan tubuh, ruh. Nah hadirin, kalau jiwa itu perasaan yang membela tubuh Pak, dari kehancuran, dari kematian, itu perasaan. Maka kalau dalam komputer ya, ruh itu listriknya, operating system itu jiwanya, begitu hadirin. Ya. Baik ya. Nah jiwa ibu yang warna merah itu sinonimnya adalah perasaan. Manakah yang sering kita bela, iman kita atau perasaan kita? Aduh, salah ya ternyata. Kuliah tinggi-tinggi mengerti diri kita kan, pergi jauh-jauh ya kan, belum mengerti mana yang paling prioritas. Nah yang suka marah-marah itu gara-gara apa? Membela, mengutamakan perasaan. Tapi itu kan milikku, milik aku. Kata siapa itu? Kata perasaan. Kalau jam saya diambil orang, kira-kira saya marah nggak? Nah siapa yang marah itu? Perasaan saya. Kata jiwa saya, itu kan milik aku. Kata iman tidak, itu milik Allah. Kamu hanya meminjamnya aja. Ngeri nggak Mas? Rumahnya, ada rumah yang sudah SHM nggak? Nah kalau rumahnya yang sudah SHM diserobot orang, misalkan marah nggak? Marah. Karena perasaan kita, rumah itu milik kita. Ini faktanya SHM. Iya, faktanya SHM, materai, cap basah dan seterusnya. Semua orang mengakui, tapi Allah tidak mengakui. Allah mengatakan itu milikku. Alalahul khalqu wal amr. Akulah yang menciptakan dan akulah yang memerintahkan. Manusia diperintahkan di muka bumi bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk melewatinya. Coba Bapak sekalian, kalau kita sekedar lewat di showroom mobil, lewat aja, sakit hati nggak itu ketika kita harus meninggalkan itu showroom? Sekedar lewat saja, ya hadirin ya. Tapi kalau memiliki showroom itu, ya satu aja mobil hilang, bagaimana stresnya? Nah, stresnya luar biasa. Ibu memiliki suami ibu nggak? Enggak. Anda memiliki suami Anda enggak? Iya. Ketika hilang marah enggak? Sedih enggak? Memiliki possession. Baik, yang memiliki itu rasa, padahal kita minjem. Bener enggak? Bapak usia berapa? 53. Baik. Kalau Bapak beli mobil baru, usia Bapak misalkan standar aja Pak ya sampai 63 ya Pak, misalkan standar Nabi 63.
Bapak beli mobil baru tuh, mobil baru Bapak beli. Bapak memiliki mobil itu atau meminjamnya 10 tahun? Meminjamnya 10 tahun. Ya kan Bapak udah pergi nanti usia 63, maka mobil itu jadi milik orang lain. Kembali lagi kepada Allah. Allah kasih rezeki kepada siapa itu. Baik. Kita tertipu ya. Oleh apa? Perasaan. Dalam bahasa Arab ini namanya an-nafs. Nafsu. Nafsu ingin memiliki. Gimana Pak caranya agar Bapak memiliki mobil itu secara abadi? Dikirim ke negeri akhirat sebelum Bapak wafat. Berat nggak? Berat nggak? Bapak yang ngantuk langsung bangun. Berat ini. Iya berat. Berat melawan nafsu. Bagaimana agar bisa? Jihadun nafas. Berjihadlah melawan nafsu. Memang harus diperangi dia. Pagi-pagi begini enaknya kan ngopi ya kan, sarimi lah ya. Pagi-pagi nih hangat-hangat. Tapi kata iman, oh tidak, ini Ramadan. Kamu diam dulu. Ya. Kita sedang memerangi nafsu makan. Juga nafsu lain-lainnya, nafsu syahwat, nafsu harta, nafsu kuasa. Waduh, baru 2 slide ini 1 jam ini. Tapi paham kan? Insya Allah, karena ini pondasinya. Nanti jangan habis TI itu Ustadz, saya bengkak ke rumah sakit apa ruqyah Ustadz. Udah ikut TI 3 hari masih belum paham. Ya, dan ini dijawantahkan di dalam TI ini dijelaskan. Baik hadirin. Nah, akal ini yang bawah ini untuk memilih. Ini mobil dipakai dulu atau diinfakkan, dipakai usaha, ya, atau diwariskan, ya Pak. Itu namanya akal. Nanti akal akan cenderung kepada Pak Rizky, mulai ngantuk Pak Rizky. Nanti akal ini akan cenderung kemana? Kepada siapa yang mengajari dia. Selama 53 tahun Bapak banyak belajar kepada siapa? Kepada orang yang menuhankan akal atau orang yang ya menuhankan iman. Begitu. Oke. Kalau saya kasih Bapak Ibu 1 miliar, mau diapain? 5 detik. Tak, 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 tak. Gimana jawabannya? Diterima atau? Dikasih. Nah itu cara akal Anda melihat, basiroh batin Anda melihat. 1 M ya, tong. Kebayang semua kan? Nah untuk akhiratnya berapa persen tadi? Ada berapa persen untuk akhiratnya? Ada nggak? Nah itu ya. Jadi kalau iman kita menguasai, mata kita yang dilihat itu akhirat semua, gitu. Potensi kebaikan. Kalau nafsu yang menguasai adalah potensi keburukan. Beli rumah baik atau buruk Ustaz? Ya baik kalau rumah yang pertama. Kalau rumah kedua ya buat apa kan? Sudah. Begitu Pak ya. Potensi keburukan itu apa? Semua hal yang akan buruk, semua hal yang akan hancur. Ini bakal hancur nggak? Bakal hancur. Agar abadi bagaimana? Disedekahkan. Kata ibu gini. Ya. Ini tidak bisa disedekahkan karena cuma 1. Kalau saya nggak ngelihat jam, ya kan, nanti saya terus bicara sampai tengah malam. Hadirin ya. Jadi disedekahkan bisa baik, dipakai juga bisa baik. Bener nggak? Kalau dipakai dalam rangka kebaikan. Ada harga jam sampai 2 miliar, 48 juta dolar, bahkan berapa ratus miliar itu ya. Cuman ngelihat waktu doang. Kita hadirin ya. Lanjut dulu ya, sudah siap? Ada pertanyaan nggak di sini? Saya ingin Bapak Ibu bertanya. Ruh, jasad, akal, jiwa.
Baik, selama ini yang banyak belanjanya untuk sisi batiniahnya atau jasmaniahnya? Sisi jasmaniah itu jasad ya. Sisi batiniah apa? Ruh, akal dan jiwa. Belanja akal itu beli buku gitu loh, kursus-kursus itu belanja akal, ningkatin kecerdasan ini loh, intelektual. Kalau belanja ruh itu ya sedekah gitu ya. Ya untuk pokoknya anak yatim, pokoknya yang jadi pahala lah, yang jadi kebaikan. Kalau jiwa itu ya kayak makan, minum kayak gitu ya. Baik, banyak keluar untuk jasad atau untuk ruh. Jadi selama ini kita telah salah untuk kedua kalinya ya. Bulan Ramadan Pak, belanjanya banyak untuk imannya, untuk jasmaninya. Jasmani ya. Masih salah juga berarti bulan Ramadan. Kalau nggak mau ngaku silahkan survei ke mall-mall. Kenapa jadi banyak stok? Karena banyak customer. Sampai Cina-Cina jualan gorengan hadirin. Karena pembelian gorengan kaum muslimin meningkat di bulan Ramadan. Ya luar biasa sekali. Baik, ya lanjut dulu. Satu lagi aja. Kalau tangan saya sakit, ada virus yang menggerogotinya. Kemudian saya diagnosa ke dokter, kata dokter ini harus diamputasi, pakai BPJS gratis, diamputasi. Tapi bapak kehilangan tangan, atau beli ramuan saya 1 miliar, ini gaji bapak 2 miliar kebetulan. Kira-kira bayar atau amputasi? Bayar. Berarti harga tangan ini lebih mahal dari 1 miliar ya, betul? Nih, kalau tangan 1 miliar bapak bayar, untuk jantung gimana Pak? 2 miliar Pak, ternyata jantungnya itu harus di bypass, ya, dibedah, yang itu 50-50. Tapi kalau minum ramuan itu harganya 2 miliar langsung bisa sembuh. Bayar atau dibedah? Harga jantung berapa dok? Harga jantung 3 miliar ya kalau nggak salah ya, betul? Ya, agak paling mahal itu harga organ jantung itu. Ya. Hadirin, nih, ternyata tubuh kita itu miliaran loh. Tapi yang lebih mahal dari tubuh adalah ruh. Benar nggak? Berarti harga ruh ini berapa? Tidak terhingga, mahal sekali. Tidak terkonversi ke dalam nilai. Maka nikmat terbesar itu adalah hidayah. Nikmat terbesar itu adalah hidayah. Nikmat iman ini terbesar. Tapi ada orang yang menjualnya murah Pak. Sakit pinggang pergi ke dukun Pak. Menjual imannya untuk mengobati sakit pinggangnya. Dengan satu kaidah batil yang berbunyi yang penting sembuh. Itu kaidahnya. Ada nggak orang yang begitu? Pergi ke dukun menjual imannya, sekedar mengobati sakit tubuhnya. Keliru nggak? Rugi nggak? Sangat rugi. Nah, di sini kita memahami ya, pentingnya apa? Bapak kelihatan nggak layarnya Pak? Mungkin kalau nggak kelihatan boleh geser Pak, Pak. Ya, agar layarnya terlihat. Kasihan. Hadirin ya, dilanjut dulu. Nah baik Pak, biar kelihatan. Sudah siap untuk lanjut? Siap. Jadi psikorehab itu ya psikoterapi yang dimaksud adalah penyembuhan untuk unsur jasmani atau ruhani? Ruhani. Begitu ya. Nah ini adalah unsur jasmani yang telah Anda bosan mengobatinya, nggak sembuh-sembuh. Lihat. Kalau penyakit dalam jasad terlihat, terdeteksi, tetapi tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, atau bahkan tidak ada obatnya, jangankan sembuh, obatnya aja nggak ada, atau malah tidak terdeteksi, berarti penyakit ada pada sistem softwarenya, gitu. Sistem apa? Softwarenya.
Bisa nggak mikrofon ini dimatikan dari belakang? Tim IT mematikan mikrofon saya, bisa nggak? Bisa ya. Baik. Jadi ketika tim IT mematikan dari belakang, tek, lalu saya cek, kok mati ya? Dicek baterainya segala macam, bagus, ininya nggak patah. Itu yang sakit apanya? Hardware-nya apa software-nya? Software-nya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pada sistem tubuh itu baik-baik saja ya, berarti harus mencurigai sisi softwaringnya. Itu wajar, cara berpikir yang wajar, rasional kok ya. Baik. Jadi kalau layar laptop saya mati, kemungkinan bisa dua, bisa LED-nya pecah, bisa kabelnya tidak terhubung, atau softwarenya, listriknya nggak nyala. Itulah gampangnya. Nah hadirin ya, di dalam penyakit tubuh itu ada yang saya sebutkan tadi. Penyakitnya terdeteksi ada, tetapi tidak bisa sembuh-sembuh dan aneh, namanya degeneratif. Jadi sakit belum masaknya, menua tidak pada waktunya, contoh menopause. Ya, menua tidak pada masanya, menopause di usia 40 misalkan. Ya hadirin ya. Baik. Dan jenis penyakit-penyakit ini nih. Ada 13 penyakit degeneratif ini yang secara medis tidak mungkin sembuh. Nah, kalau dikatakan tidak mungkin sembuh, tidak bisa sembuh, ada obatnya minum terus seumur hidup, atau malah tidak terdeteksi. Penyakitnya saja tidak terdeteksi, apalagi obatnya, kan begitu kan? Nah, apalagi sembuhnya, maka penyakit pasti ada pada akarnya atau pada softwarenya. Software ada berapa ibu tadi? Baru aja kita berlalu dari slide yang pertama, ada berapa tadi? Apa saja? Bisa saja sakit atau lemah imannya, bisa jiwanya, bisa akal. Oke. Menurut saya sih udah jelas banget sih, aplikatif banget kan? Ya, hadirin. Saya beri contoh satu, gangguan irama jantung nomor 7. Ini penyakit yang membingungkan, dan saya alhamdulillah terapi banyak dokter, ya. Nggak banyak lah, ada lah ya, gangguan irama jantung dan pasti sembuh. Jadi ritme jantungnya tidak beraturan. Kenapa ritme jantung ini tidak beraturan? Untuk memompa oksigen lebih banyak ke otak kita. Kenapa oksigen perlu banyak di sini? Di sini sedang ada proses pembakaran ya, untuk mengurai satu masalah. Masalahnya di mana? Dalam perasaan. Nah, gitu. Tapi dia nggak ada masalah sih perasaannya. Berarti ada setan yang mengganggu perasaan. Kan gampang banget. Gangguan irama jantung. Baik, hadirin. Yang ketiga adalah penyakit genetik. Semua penyakit yang terdiagnosa genetik atau faktor keturunan, ya, atau faktor bawaan, pasti hadirin ini masalah pada akar atau pada sistem software atau pada unsur halus. Bisa di jiwanya, bisa di imannya, bisa di akalnya. Kalau di tiga itu tidak ada, berarti ada setan yang masuk ke dalam perasaannya, ke dalam akalnya, atau melemahkan imannya. Alhamdulillah bisa dipahami ya. Jadi kalau saya gampang banget hadirin, nggak melihat nama-nama ini, satu aja, genetik, degeneratif. Dua itu bisa disimpulkan goib. Gampang banget ya. Penyakit yang goib. Penyakit yang goib. Berarti obatnya goib juga. Gitu ya. Baik. Nah, akar yang dimaksud adalah ada 3 ya. Saya urai satu-satu. Yang pertama adalah psikis atau jiwa. Jadi tadi ada ingat nggak? Jiwa atau perasaan, bahasa nasionalnya di negeri kita itu adalah psikis.
Psikis itu beda dengan mental. Kalau psikis itu mewakili jiwa atau nafsu atau nafs, mental mewakili akal, intelektual, pikiran. Jadi beda nggak sakit perasaan dan pikiran, Pak? Beda nggak? Beda. Orang itu biasanya sakit perasaan dulu atau sakit pikiran dulu? Ayo, mikir. Perasaan dulu atau pikiran dulu? Pikiran memikirkan gimana cara menyelesaikan ini ketidaknyamanan, begitu ya. Kalau gelisah terus-menerus hasilnya bagaimana? Mikir terus. Kalau mikir terus bagaimana? Barulah ya hadirin suhu tubuh naik. Ya kayak mesin Pak dipakai terus gimana? Overheating. Ya. Barulah kemudian sistem hormon terganggu, tensi naik, ya. Baik ya. Kalau suhu tubuh naik, terdeteksi di dokternya adalah gula darah, ya kolesterol, bukan kolesterol, kalori, ya kalori suhu tubuh, energi naik. Bukan panas yang bisa dihitung pakai itu ya, bukan. Tapi energi tubuhnya, satuannya kalori. Maka terdeteksinya diabetes. Nih kata Nabi SAW, langsung solusi dulu. Allah wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia itu ada apa? Segumpal daging. Ini yang dimerahin itu. Ya. Wa idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika daging itu sehat maka sehat semuanya, ketika daging itu sakit sakitlah semuanya. Allah wahiyya al-qalbu, dia adalah qalbu. Jadi menurut Nabi kalau softwarenya sehat maka tubuhnya, hardwarenya juga stabil gitu. Bener nggak sih kalau jiwa terguncang tubuh itu lunglai? Gitu hadirin. Ya baik. Di dalam bahasa nasional tadi ya jiwa di dalam bahasa nasionalnya hadirin ya sebentar ya. Jadi ini adalah ruangan yang disebut al-qalbu ya, al-qalbu. Di dalam ruangan ini ada iman dan ada nafsu. Ruang buat iman dan perasaan. Nih, ruang buat iman dan perasaan. Contoh, Bapak pernah dikhianati enggak? Ibu pernah dikhianati enggak? Pernah. Sakitnya di ruang mana? Perasaan. Di mana? Coba pegang di mana sakit. Nah, di situ. Bapak pernah marah enggak? Nah, di situ. Nah, ya. Bapak pernah memaafkan enggak? Pernah. Di mana? Dari situ juga. Ibu pernah memaafkan enggak? Enggak pernah. Ibu mau bawa terus ke akhirat. Ya. Nah, di situ panas kan kalau enggak memaafkan. Kalau memaafkan sejuk. Kalau nggak dimaafin panas. Di situ kan, betul nggak? Itulah ruang yang disebut al-qalbu. Dari kata qalb. Qalb itu apa? Ruangan yang tidak pernah tenang. Wah, romantis sekali bahasa Arab itu. Qalb itu ruangan yang tidak pernah tenang. Kenapa? Antara dua tadi, antara jiwa dan iman. Yang sakit dikhianati adalah perasaan. Yang memaafkan adalah iman. Berarti yang tidak bisa memaafkan tidak beriman. Atau imannya lemah. Nanti aja bulan nanti aja maafinnya 1 Syawal. Mending usianya sampai. Pernah nggak ibu memaafkan tapi masih sakit? Iya, nggak apa-apa. Memaafkan tapi masih sakit itu nggak apa-apa. Karena memaafkan menggunakan iman, yang sakit itu adalah nafsu. Seperti puasa tapi lapar, nggak apa-apa kan? Ustaz, saya puasa tapi tetap lapar Ustaz. Sah nggak puasanya? Sah. Ya, yang puasa itu adalah nafsu, yang dapat pahala adalah iman. Saya infak Ustaz, tapi dada berkecamuk Ustaz, bergejolak, seolah-olah mau ngambil lagi Ustaz. Ya, enggak apa-apa ya, disiksa nafsunya.
Yang berkecamuk, yang bergetar itu nafsu. Imannya itu bahagia. Alhamdulillah kata imannya. Yang lemes, yang nguap, yang ngantuk, ini apanya? Tubuhnya apa imannya? Jiwanya apa imannya? Jiwa. Nggak apa-apa kan disiksa kan? Saya udah 10 tahun nyiksa orang nih. Katanya saya sakit malah disiksa di sini. Nggak apa-apa, pulang sembuh. Ya, biasanya saya nyiksa malam hari, saya siksa sampai jam 2 pagi gitu. Ya, ini mah alhamdulillah bukan penyiksaan. Ini ngobrol santai ya, hadirin. Siap, lanjut ya. Jadi penyakit psikis itu Bapak Ibu sekalian bukan penyakit pikiran, bukan. Tetapi penyakit di ruang kolbu sebelah kiri, yaitu penyakit nafsu. Begitu ya, maksud saya selalu diasosiasikan orang itu kalau dia punya penyakit psikis tuh, artinya penyakit pikiran kan? Padahal bukan. Penyakit psikis adalah penyakit pada perasaan yang ada di ruang kolbu ibu-ibu ya. Iman juga ada di ruang kolbu. Saya kontradiksi Ustaz antara merelakan suami nikah lagi dan cemburu. Nah, yang cemburu adalah nafsunya, yang merelakan adalah imannya. Makanya ibu suka heran kan, kenapa ya ada wanita yang bisa ya? Nah, itu imannya lebih kuat dari nafsunya. Keren Pak. Kalau istri Bapak ngasih izin itu berarti imannya lebih kuat daripada nafsunya. Tapi jangan buru-buru ngambil kesimpulan, karena bisa jadi izin itu keluar di puncak kemarahan, puncak kekesalan. Jadi kata nafsunya, ya sudah sana. Nah, itu nafsunya. Jadi hati-hati nih teman-teman. Yang bicara ini bisa nafsu, bisa iman. Baik, lanjut ya. Nah, yang disebut psikis adalah nafsu. Baik. Bahaya nggak kalau sudah tahu begini? Kalau penyakit psikis itu diobati dengan pil penenang. Bahaya nggak? Apa bahayanya? Nah, apa bahayanya kalau penyakit jiwa itu diobati dengan antidepresan? Udah paham belum? Yang paham bisa jawab ini. Jawab aja Pak, nggak apa-apa. Ibu jawab aja. Kenapa? Ayo, yang saya ingin jawaban yang tepat. Kira-kira apa ya? Kenapa bahayanya? Salah obat, nggak nyambung kata ibu. Ya kan? Karena yang sakit ruang kolbunya, bahkan bukan jantungnya yang sakit, tetapi softwarenya. Jadi komputer ibu panas, ya kan? Gara-gara prosesornya tidak cocok, lalu dikipasin gitu. Itu bukan dikipas, ya. Tetapi mungkin aplikasinya diinstal yang cocok. Jangan pakai Photoshop, pakai yang ringan-ringan, misalkan, ya, gitu ya. Baik, hadirin, mulai memahami satu hal nggak? Ya nantinya harus kepahamannya harus sama hadirin, baru akan masuk ayatnya. Lihat teman-teman, an-nafsu, ya, nafsu itu di dalam Al-Quran, lihat, ini dibagi menjadi 5 artinya. Mulai serius ya, jangan ketukar-tukar ya. Nafsu di kepala apa di dada? Di dada ya. Di dada ada nafsu dan ada apa tadi? Iman. Baik ya. Nafsu dibagi menjadi 5 di dalam Al-Quran. Maksudnya kata nafas itu artinya 5 hal. 1, kadang berarti kolbu itu sendiri, ruangannya, rumahnya. Kadang bermakna iman atau ruh. Kadang bermakna akal. Kadang bermakna diri manusia. Kadang bermakna al-hawa, yaitu syahwat. Jadi unik. Allah memanggil manusia itu kadang-kadang ayuhal insan begitu. Yaitu semuanya. Kadang-kadang ya memanggil kita itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kadang-kadang memanggil kita itu wahai jiwa yang tenang. Kadang memanggil kita itu wahai makhluk yang berakal. Ya, apakah engkau tidak berakal? Kan gitu.
Ya, hadirin ya. Kadang-kadang Allah memanggil kita itu sebagai ruh. Ya, ini makanya perlu ilmu, dan orang-orang yang tidak concern di bidang ini Pak bisa salah memahami ayat. Ini penting banget. Penting banget. Penting banget. Baik ya. Nah, adapun kata al-hawa yang ini, kata al-hawa ini adalah yang mewakili syahwat, nafsu yang disebut syahwat. Anil hawa, ya, itu adalah syahwat. Nah, hawa ini bahasa Indonesianya ada syahwat, kadang bermakna juga perasaan, ya, ambisi, ya, dan lain-lain. Baik, di dalam bahasa Yunani disebut saij. Nah, saij dalam bahasa Yunani itu tidak bermakna ruh atau kolbu, tidak bermakna akal, tidak, tapi bermakna khusus pada syahwat. Ya, karena Psike ini adalah dewa kecantikan, dewa keindahan, dewa perempuan. Nah, begitu hadirin ya. Baik, jadi kalau secara utuhnya penyakit psikis itu orang yang syahwatnya bermasalah. Bermasalah di situ bukan lumpuh ya, tetapi bergejolak. Maka penyakit psikis adalah penyakit nafsu yang bergejolak. Jadi bisa digambarin penyakit psikis itu penyakit nafsiyah. Begitu. Jadi kalau orang punya penyakit psikis Pak, obatnya itu pasti ada pada sistem software. Sistem software manusia, pengobatannya, penyembuhannya tidak diberikan kepada manusia. Nah, ini penting. Dipegang sama Allah terus. Otoritas Tuhan. Makanya tadi ayatnya bagaimana? Huwallazi anzalas sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan, kedamaian itu milik Allah. Hanya Allah berikan kepada yang Dia inginkan. Kepada orang yang beriman lebih tepatnya. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, dengan mengingat Allah, mengkoneksikan diri kita kepada Allah, hati jadi tenang. Baik. Baik hadirin. Ustaz, bukankah jalan-jalan ke gunung bagi orang pantai itu juga menenangkan? Bukankah jalan-jalan ke pantai bagi orang gunung itu menenangkan? Betul, tapi sesaat. Bapak orang pantai apa orang gunung? Ibu orang mana? Cibinong Ustaz. Berarti orang Cibinong ke puncak liburan, iya kan? Nah, dari puncak ke kota, ke Bogor sini hiburan, betul nggak? Tuh, coba Pak, orang Jakarta nih liburan ke puncak, berapa hari dia suka? Nah, 2 hari 3 hari kan. Coba setahun di puncak, dia masih merasa ini enggak lagi di puncak nih gitu nggak kira-kira? Tiap hari hidupnya di situ, ya kan? Betul nggak? Orang puncak ke pantai, ya kan, ke Ancol, ya kan, ke mana lah, ke Pelabuhan Ratu. Lagi di pantai nih, lagi healing, ya kan? Sehari 2 hari healing. Tapi sudah setahun di pantai healing nggak? Enggak healing. Nah, teman-teman begitu, ya. Jadi cepat jenuh si jiwa itu, maka penyembuhannya bukan begitu. Penyembuhannya justru dilawan. Nanti kita akan lihat. Ada jihadun nafs, tadribun nafs, muhasabatun nafs. Itu cara penyembuhannya. Ibu-ibu lihat di depan, penyakit yang ketiga loh. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Jasad. Yang kedua, psikis atau nafsu. Yang ketiga adalah mental illness. Ini lagi populer nih, mulai muncul sekarang. Kenapa al-wahan mulai muncul sekarang? Dengan kenikmatan dunia, orang itu sudah terikat dengan dunia, nggak mau mati. Ada nggak di sini yang mau mati? Pasti nggak mau. Padahal masuk ke surga itu mati dulu. Nggak ada jalan lain, Pak. Ya, al-wahan kata Nabi di akhir zaman nanti akan muncul penyakit al-wahan.
cinta dunia takut mati, cinta dunia banget dan takut mati. Kita ya, anak-anak Filistin, dia bilang aku ingin segera ke akhirat karena aku dengar di sana lebih banyak buah-buahan. Kenapa? Negerinya dihancurkan. Kalau kita banyak buah, Pak, banyak kesenangan, ada wifi, ada AC, ya kan, ada harta, jadi nggak mau mati. Jadi sakit sedikit itu kata dokter ini sebulan lagi mati, udah panik tuh, cari obat, bukan siap-siap, malah cari obat. Kalau bisa anti aging, ya kan, usianya kalau bisa ditahan, jangan menua, sehingga pipinya yang keriput itu dikenceng-kencengin, ditarik-tarik ke belakang. Ya tetap aja menua, ya tetap aja kita bakal mati, betul nggak? Ya kita nyindir diri kita sendiri lah ya. Kita sedang membicarakan diri kita sendiri kan, betul nggak? Lihat, mental illness itu contohnya depresi, stres, ya, paranoid, psikopat, schizofren. Ya, ini adalah penyakit di sini, Pak, bukan di perasaan. Baik ya, Bapak Ibu. Saya ngobati orang schizofren itu diajak ngobrol dan dicabut vonis gilanya. Caranya begitu, bukan dinasehati, bukan. Kalau penyakit ini dinasehati. Ada nggak yang diagnosa bipolar di sini? Bipolar. Ustaz, saya bipolar, Ustaz, sudah 4 peruqyah, Ustaz, malah saya disuruh ke rumah sakit. Kata dokter di rumah sakit malah nggak bisa sembuh. Jadi saya minum obat terus, Ustaz. Gimana, Ustaz? Saya bilang bipolar itu gangguan setan akarnya dan bisa sembuh. Dia bilang serius, Li, bisa sembuh? Bisa sembuh. Betul, Ustaz, bisa sembuh. Itu obatnya. Lalu diruqyah setannya. Ada orang-orang normal divonis gila. Schizofren itu gila, bahasa Yunani. Ya, divonis punya kelainan akal. Saya bilang Anda tidak gila, tidak punya kelainan akal, hanya ada setan yang mengganggu akal Anda. Makanya kadang-kadang gila, kadang-kadang normal. Itu obatnya. Mental illness, hadirin, ya memang tidak semudah itu. Hanya intinya ada peningkatan gangguan batin dari perasaan ke pikiran. Baik. Kenapa saya turun ke bidang ini? Padahal saya bukan psikoterapis. Karena di dalam solusinya untuk mental illness itu tidak terhubung, disconnect lah. Masa orang yang mentalnya sakit itu obatnya makan yang banyak, eating well, tidur yang cukup, olahraga, sosialita, ini kan nggak merubah apa-apa ya. Nah, mereka mengklaim bahwa kalau tidur cukup mental sehat. Menurut saya orang gila itu tidurnya sangat cukup, ya, tetapi tetap gila, ya. Hadirin ya, ini dia mental illnesses. Nah hadirin ya, lihat ada penyakit rohani, ada penyakit jasmani. Mulai saya kelompokkan ya. Nah, penyakit rohani, penyakit jasmani. Baik. Penyakit rohani, penyakit jasmani dulu ya, mengulang yang barusan. Ada penyakit jasad murni, mungkin sarafnya putus, ototnya lemah, ya, sendinya, ya, bagaimana lah, ada penyakit murni di situ, darahnya pecah, sistem hormonnya. Ada penyakit degeneratif, penuaan tidak pada masanya, intinya begitu, menjadi lemah tidak pada masanya. Ini pada sistem saraf, pada kardio dan juga tumor dan kanker ya. Kalau tumor dan kanker kenapa dikategorikan degeneratif? Karena sel-selnya mati lebih awal gitu ya. Kemudian ada penyakit Bapak Ibu genetik ya, sebabnya tadi. Ada juga penyakit eksternal. Baik. Penyakit rohani di bawah dilihat, ini ada 4 juga. Ya, ada penyakit psikis, yaitu penyakit apa nih? Penyakit jiwa ya, perasaan. Ada penyakit akal, yaitu stres, depresi tadi. Ada penyakit
eksternal dari jin dan setan, ya. Ada penyakit pada imannya. Lihat di sini, futur, kufur, kafir, fasik, nifak, sombong, angkuh, takabur, tidak bisa memaafkan, hasad, dengki. Ini lihat ya. Yang sembuh di ruqyah yang mana? Yang eksternal. Yang diobati dengan ruqyah itu yang eksternal ini. Jadi kalau ibu pergi ke peruqyah saja, maka yang diobati gangguan jin, sihirnya saja. Padahal penyakit batin itu tidak hanya gangguan setan, begitu Bu. Ada penyakit apa? Psikis, mental, dan juga penyakit pada imannya. Nah, begitu maksud saya. Nah, yang membuat Anda harus mendaki itu mengobati yang mana? Penyakit pada ruhani. Penyakit psikis dan akal kalau disembuhkan itu menjadi sistem support, akan menunjang keberhasilan pendakian tersebut. Benar nggak kalau orang itu kecewanya telah hilang, dia ibadahnya jadi lebih baik? Betul. Bahkan bisa jadi kecewa itu menjadi seseorang kufur. Begitu, hadirin ya. Barakallahu fiik. Nah, ada penyakit ketiga nih, namanya penyakit apa? Psikosomatik. Coba kebaca nggak? Apa saja penyakit psikosomatik itu? Saya gedein ya. Nah, apa saja penyakit psikosomatik itu? Saya ingin Bapak Ibu baca sendiri biar teringat. Nih, apa saja penyakit psikosomatik itu dalam penelitian saya, dalam penelitian sederhana saya. Nah, bisa dibaca nggak? Hipertensi, asam lambung, dan teman-temannya ya, luka lambung, tukak lambung, GERD, jantung, sistem hormon, autoimun, kanker, dan tumor. Ini penelitian abal-abal ya maksudnya, bukan penelitian resmi ya. Gitu. Tapi sekedar untuk membuktikan bisa. Ya, harapan saya sih kelak jadi rumah sakit yang terintegrasi dengan Al-Qur'an ya. Baik ya, Bapak sekalian. Jadi penyakit yang ketiga nih. Yang pertama apa? Jasmani, ruhani, psikosomatik. Psikosomatik itu apa? Penyakit rohani yang berdampak kepada jasmani. Yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran apa? Nih, penyakit rohani, penyakit psikis ditenangkan dengan bacaannya, ya. Penyakit akal, ya, dikuatkan dengan kontennya. Al-Quran itu ada isinya loh, ya, itu menguatkan akal. Lalu penyakit apa lagi? Gangguan setan, ya diusir karena dia silah. Ya, yang keempat penyakit psikosomatik. Kenapa? Akarnya memang ada pada di antara tiga itu. Kahartos, dipahami enggak? Kalau mau bertanya boleh. Kalau belum dipahami harus bertanya. Jadi kenapa kanker itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Karena kanker itu sesederhana penyakit psikosomatik. Psikosomatik setan lebih tepatnya. Kalau saya nulis buku psikosomatik setan, laku nggak ya? Kayaknya laku ya, psikosomatik. Tapi psikosomatik belum paham orang. Tapi kalau jalan kesembuhan langit itu kayaknya lebih ramah gitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya saya mau tulis itu. Nah, Bapak sekalian, ini bedah bukunya. Jadi saya sudah bedah ini 10 tahun bukunya, tapi bukunya belum rilis. Ya. Buku pertama sudah Rehapati, buku kedua Ruqyah Mandiri, buku ketiga insya Allah ini Jalan Kesembuhan Langit. Ada 7 buku sebetulnya. Ya, lanjut ya hadirin, ada pertanyaan nggak di sini? Jadi pendakian mulai ditempuh ketika Anda mulai sadar dan ingin mengobati akarnya. Kalau mengobati daunnya nggak perlu capek-capek, nggak usah mikir, tinggal datang dan diam ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ingin penyembuhan dari akar, perlu menggali, perlu repot-repot, ya, mencari, karena akarnya ada pada batinnya sendiri.
Kemarin via Zoom terapi jarak jauh ke Makassar, seorang ibu tidak disebut namanya, beliau sakitnya kanker payudara, sudah diangkat yang sebelah kiri atau kanan ya. Lalu kemudian kemo sudah ke 6 apa ke 7 ya. Sudah ke 7 kalau salah, mau ke 8. Baik, ke 6 mau ke 7 kalau salah. Ke 6 mau ke 7 ya. Dan dia tidak sanggup untuk menjalani kemo. Dia tidak mampu, sampai nangis-nangis, tapi keluarganya semuanya menyuruh dia untuk lanjut, tapi ibunya merestui dia untuk mengambil pengobatan lain. Dia orang Kalimantan, ada di Makassar. Jadi dia izin kepada dokternya nggak melanjutkan kemo, akan melanjutkan di Kalimantan. Baik ya. Lalu kemudian beliau menyimak TikTok saya. Jadi gara cancel kemo itu gara-gara lihat TikTok saya terpengaruh ya. Penelitian abal-abal tadi ya. Akhirnya setelah ikut TikTok, beliau ikut Zoom dan beliau ikut yang private. Ya, jadi alhamdulillah kemarin waktunya jam 9 pagi dimulai. Ketika proses konsultasi beliau cerita, saya sampaikan bahwa penyakit ini sebabnya ini dan itu, musibah, dosa dan seterusnya. Lalu beliau mengiyakan, beliau sudah bercerai dengan suaminya karena sesuatu hal, dan dia mengatakan bahwa masalah dengan orang tua, dengan teman dan lain-lain. Setelah dia bosan cerita, saya bilang, jadi ibu ini bermasalah dengan semua orang ya? Dia bilang, iya Ustaz, saya ini emosi saya ini sangat kuat dan saya juga sampai cerai dengan suami tersebut. Jadi saya beri nasihat sampai beliau bisa tersenyum dan tertawa, ya, menertawakan masa lalunya, menangis dengan air mata yang banyak. Lalu terapinya agak keras, agak cukup kuat ya. Dan setelah selesai, apa yang terjadi? Salah satu masalah beliau selain sakit di payudaranya itu adalah tidak bisa ruku dan sujud. Setelah selesai terapi, dia bilang kayaknya lutut saya sudah tidak sakit lagi Ustaz. Selain ini, lutut saya juga sudah tidak sakit. Coba ibu berdiri, coba praktekkan ruku sujud. Masya Allah bisa ruku sujud dengan sempurna. Dan saya rekam dan beliau pun kasih testimoni yang besar. Nanti saya mau rilis, tapi beliau minta wajahnya ditutup. Saya nggak bisa kalau nutup, harus minta tim IT. Jadi ini aplikasi bahwa kalau jiwanya tenang, imannya kembali terhubung, ya, maka batinnya bahagia, setan tidak punya tempat. Ibu ini tidak kerasukan loh di ruqyah. Dan setelah selesai ruqyah, dia bilang seluruh penyakit di tubuhnya hilang, tubuhnya jadi kuat, hanya ada pegel di sini. Nah saya bilang itu setannya. Memang setannya masih ada pada tubuh ibu. Tapi dia punya cukup bukti untuk meyakinkan kepada adiknya yang dokter dan keluarga besarnya bahwa dia tidak harus lanjut kemo. Kenapa tidak mau lanjut kemo? Ada alasannya. Sebelum kemo stadiumnya 2, setelah kemo jadi naik. Jadi stadium 3. Jadi setelah kemo dan diangkat stadiumnya malah naik dan tumornya tadi ya. Begitu. Hadirin ya, ini dia. Psikosomatik hadirin. Baik. Ini adalah fakta bahwa perasaan mempengaruhi fisik. Orang yang jatuh cinta, orang yang putus cinta itu berpengaruh ke dalam tubuhnya. Nah, ini adalah gambaran lebih khususnya lagi ya, tahapan penyakit psikosomatik. Baik hadirin. Udah mulai muncul pertanyaan belum?